Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani Muzaki. NIM saya adalah 12022043008. Asal kelas saya dari SI 4403. Kali ini, saya akan menjelaskan materi dari ERP. Apa itu ERP? ERP adalah generasi pertama dari sistem perusahaan yang bertujuan untuk integrasi data dan mendukung semua fungsi utama dari perusahaan. ERP juga merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP mengacu pada jenis perangkat lunak yang digunakan organisasi untuk mengelola aktivitas bisnis sehari-hari, seperti akuntansi, pengadaan, manajemen proyek, manajemen risiko, dan operasi rantai pasokan. Rangkaian ERP lengkap juga mencakup manajemen kinerja perusahaan, perangkat lunak yang membantu merencanakan, menganggarkan, memprediksi, dan melaporkan hasil keuangan organisasi. ERP sistem mengintegrasi berbagai macam aspek fungsional dari perusahaan, mitra, dan pemasok. Tujuan dari ERP sendiri adalah untuk membuat suatu informasi. SAP. SAP atau System Analysis and Program Development adalah salah satu software ERP yang digunakan perusahaan untuk efisiensi kerja perusahaan. Nah, di sini ada bermacam-macam modul dan submodul SAP. Yang pertama, ada Sales and Distribution. Modul SD membantu meningkatkan efisiensi dari aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan proses yang dilakukan terhadap pesanan dari pembeli seperti mencatat pesanan dan pengiriman yang terjadwal. Modul ini berintegrasi penuh dengan modul lain seperti FICO, MM, dan PP. Informasi pelanggan dapat dipertahankan dan diakses dari modul ini. Yang kedua ada Materials Management. Modul MM membantu menjalankan proses pembelian serta manajemen inventaris. Modul ini mencatat proses pembelian setiap harinya dengan mengelola akuisisi bahan baku dari pembelian dan penanganan barang mentah. Modul ini pula berintegrasi penuh dengan modul lain seperti FICO, SD, QM, PM, PP, dan lainnya. Yang ketiga ada Production Planning. Modul PP membantu menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas manufaktur yang terjadi di dalam perusahaan. Modul ini terdapat keseluruhan konfigurasi sistem, data master, dan solusi yang ada bagi proses produksi. Modul ini juga bertugas memelihara informasi produksi yang direncanakan dan dijadwalkan, serta aktivitas produksi aktual. Yang keempat, ada Quality Management. Modul QM membantu melakukan pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Modul ini juga merencanakan dan merekam aktivitas pengendalian kualitas, seperti inspeksi produk dan sertifikasi material. Yang kelima, ada Plant Maintenance. Modul PM membantu mengelola sumber daya pemeliharaan dan perencanaan pemeliharaan preventif mesin pabrik agar meminimalkan kerusakan peralatan. Yang keenam ada Human Resource. Modul HR membantu mengadakan integrasi terhadap rangkaian proses yang terjadi dalam suatu departemen. Modul ini memfasilitasi karyawan mulai dari registrasi, administrasi karyawan, manajemen waktu, pembiayaan perjalanan kerja, hingga pemenuhan gaji. Modul ini terdiri dari masa pelatihan hingga penilaian terhadap karyawan. Ini hampir termasuk kayak HRD, Human Resource Development. Yang ketujuh, ada Project System. Modul PS mempermudah adanya integrasi terhadap keseluruhan proses dari perencanaan proyek, kontrol, dan eksekusi. Yang terakhir ada Financial Accounting and Controlling. Modul FICO menggabungkan di dalamnya standar akuntansi manajemen uang atau kas, ledger umum, dan konsolidasi yang bertujuan untuk laporan keuangan, serta akuntansi biaya yang terdiri dari cost center accounting, elemen cost accounting, hingga analisis terhadap keuntungan. Modul ini mencatat transaksi dalam akun ledger yang menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan eksternal. Modul ini juga melayani tujuan manajemen internal dan menugaskan biaya produksi, serta mendukung keputusan manajer dalam pembuatan.
Bagi yang nggak tahu Ledger, Ledger itu adalah buku besar. Nah, di sini ada submodul SAP. Dimulai dari sales and distribution. Yang pertama ada master data, kedua sales billing, modul, shipping, transportation, sales support, and foreign trade. Yang kedua ada materials management. Pertama, material management, procurement process management, master data management, inventory management, material requirements planning, dan invoice verification. Yang ketiga ada production planning. Itu ada material master, bill of material, work center, routing, dan production version. Yang keempat ada quality management. Di situ ada basic data, inspection planning, inspection load processing, result recording, defects recording, quality information system, quality certificates, dan test equipment management. Nah, di sini juga ada plan maintenance. Pertama, ada asset viewer, maintenance project, dan preventive maintenance. Terus ada human resource. Di situ ada organizational management, personal administration, time management, payroll accounting, travel management, recruitment, wage, dan workforce administration. Nah, di sini juga ada project system. Yang pertama ada project structuring, time scheduling, cost and revenue planning, budgeting, procurement of materials and service, confirmation of project activities, billing, project progress analysis, period end closing, dan reporting. Nah, yang terakhir ada financial accounting and controlling. Di situ ada accounts receivable, accounts payable, asset accounting, general ledger accounting, bank accounting, cost element accounting, cost center accounting, activity-based accounting, internal orders, product cost controlling, profitability analysis, dan profit center accounting. Nah, dari semua ini ada keterkaitan integrasi antar modul. Keterkaitan integrasi antar modul ini adalah untuk menjadikan sebuah proyek dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar, sehingga mendapatkan hasil yang berkualitas dan akurat. Demikian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam berkata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.